Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik semuanya ya. Alhamdulillah, kita kembali lagi ke dalam pembelajaran PAI untuk minggu ini. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini diberikan keberkahan dan kelancaran. Baik, untuk ketua kelas boleh dipimpin untuk doa bersamanya. Boleh, Ahmad, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik ya adik-adik semua, kita langsung mulaikan saja pembelajaran PAI pada hari ini. Apa yang akan kita bahas pada hari ini? Nah, yang akan kita bahas pada hari ini adalah Al-Ahkam Al-Khomsah. Al-Ahkam Al-Khomsah. Apa tujuan kita mempelajari pelajaran pada hari ini, Al-Ahkam Al-Khomsah? Nah, tujuannya pertama, agar kita tahu ya apa arti dari Al-Ahkam Al-Khomsah. Terus yang kedua, untuk mengetahui 5 hukum syara apa saja yang ada di Al-Ahkam Al-Khomsah. Lalu yang ketiga, dapat memberikan contoh-contoh apa saja yang terdapat pada Al-Ahkam Al-Khomsah dari 5 hukum syara tersebut. Nah, baik ya adik-adik, pasti adik-adik semua pasti pernah mendengar ya dari itu orang tua, dari baik itu dari teman maupun keluarga terdekat, seperti oh ini perilaku yang wajib, oh ini itu haram, itu nggak boleh, oh ini yang sunnah. Pasti pernah mendengar ya. Tapi pasti adik-adik di sini banyak yang belum tahu ya apa arti dari wajib, apa itu arti dari haram, apa itu arti dari sunnah. Belum tahu kan? Nah ya, baik Bapak jelaskan pada hari ini apa saja sih kelima hukum tersebut. Nah, dari hukum-hukum tadi itu mereka tuh masuk ke dalam kategori Al-Ahkam Al-Khomsah. Apa itu Al-Ahkam Al-Khomsah? Nah, jadi Al-Ahkam Al-Khomsah ini merupakan 5 hukum syara yang mengatur kehidupan umat muslim dalam kegiatannya sehari-hari. Nah, Al-Ahkam Al-Khomsah ini terdiri dari 5 bagian. Seperti tadi yang Bapak sebutkan ya, yang pertama ada wajib. Yang kedua ada sunnah. Yang ketiga ada haram. Yang keempat ada makruh. Yang kelima ada mubah. Nah, apa itu wajib? Nah, wajib di sini merupakan suatu perilaku yang mana jika dilakukan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Jadi wajib di sini itu suatu hukum yang dimana kalau kita lakukan itu mendapatkan pahala, tapi kalau misalnya kita tinggalkan tuh mendapatkan ganjaran dosa gitu, mendapatkan ganjaran murka dari Allah. Nah, apa aja itu contohnya itu dari wajib? Nah, contoh dari wajib ini bisa nyebutkan apa itu contoh dari perilaku yang wajib? Ada yang tahu? Boleh itu yang di belakang Rizky, apa itu contoh dari perbuatan wajib? Ya. Bagus, ya benar. Contoh gampangnya itu kalau perilaku wajib itu sholat. Sholat kan kalau kita kerjakan mendapatkan pahala ya adik-adik. Kalau misalnya kita tinggalkan pasti mendapatkan dosa. Terus apalagi contoh lagi perilaku wajib? Boleh itu yang perempuan siapa tadi namanya?
Hansa, ya apa itu Hansa? Contoh perilaku perbuatan wajib. Benar. Puasa di bulan Ramadan, bagus ya Hansa. Nah, jadi puasa Ramadan juga sama ya. Puasa Ramadan di sini itu merupakan suatu perilaku yang wajib jika dilakukan mendapatkan pahala. Jika kita tinggalkan puasa ini, tentu kita akan mendapatkan dosa. Selanjutnya ada sunnah. Apa itu sunnah? Jadi sunnah ini merupakan perbuatan yang mana jika dilakukan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Apa contohnya perilaku yang misalnya kita lakukan itu mendapatkan pahala, tapi kalau misalnya kita tinggalkan, ya kita tidak mendapatkan apa-apa gitu, nggak dapat dosa, nggak dapat pahala. Apa itu contohnya? Ada yang tahu nggak? Gak ada yang tahu. Nah, contoh dari perilaku sunnah ini atau perbuatan sunnah ini, yang pertama ada sholat rawatib. Jadi sholat rawatib ini sholat sunnah ya, misalnya sholat sunnah sebelum sholat zuhur, ba'diyah zuhur, sholat qobla asar, sholat qobla maghrib, ba'diyah maghrib. Nah, ini masuk ke dalam kategori sunnah yang bila dilakukan mendapatkan pahala, bila ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa. Apalagi contohnya, ada yang tahu nggak perilaku sunnah itu apa aja? Boleh, itu siapa tadi namanya? Raja, apa Raja? Ya. Nah, iya benar. Puasa Senin, apa namanya? Sholat duha. Sholat duha juga sama yang sering kita lakukan di sekolah. Nah, itu sholat duha juga sama, masuknya ke dalam kategori sunnah. Bagus Raja. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam kategori haram. Apa itu haram? Haram pasti teman-teman gak asingnya dengan kata-kata haram, yang ya haram itu sudah jelas yang itu dilarang ya. Jadi haram itu sesuatu perbuatan yang mana jika kita dilakukan mendapatkan dosa, jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Coba apa yang ada yang tahu contohnya apa? Gampang ini mah, ada yang tahu nggak? Boleh dari perempuannya. Salsa, apa contohnya dari haram? Ya benar, minum minuman keras. Minum minuman keras itu nggak boleh dalam Islam. Minum minuman keras. Ini udah jelas banget ya teman-teman, haram. Ada lagi yang mau menambahkan apa saja yang termasuk dalam kategori haram? Oke, boleh. Yang di depan itu siapa namanya? Rizky. Apa contoh dari haram lagi? Makan babi. Oh iya benar, itu makan babi. Makan babi juga nggak boleh ya teman-teman. Makan babi ini juga sama dalam Islam juga, ini termasuk dalam kategori haram. Nah, seperti itu. Bagus ya, contohnya ada dua, minuman keras dan makan babi. Tadi apa tadi haram? Segala perbuatan yang bila dilakukan mendapatkan dosa, bila ditinggalkan mendapatkan pahala. Selanjutnya ada makruh. Apa itu makruh? Nah, makruh di sini merupakan suatu perbuatan yang dimana jika dilakukan tidak mendapatkan apa-apa, sedangkan ditinggalkan mendapatkan pahala. Coba dari adik-adik semua, ada yang tahu nggak apa contoh perbuatan yang makruh? Makruh misalnya kita lakukan tidak dapat apa-apa, tapi kalau misalnya kita tinggalkan mendapatkan pahala. Apa contohnya? Ada yang tahu? Nggak ada. Nah, contoh perilaku makruh ini adalah makan bawang sebelum sholat. Jadi sebenarnya tuh makan bawang tuh nggak apa-apa, mau kita sebelum sholat sudah makan bawang tuh nggak masalah gitu. Cuma masalahnya kalau sebelum sholat kita makan bawang ini, terus kita pergi ke masjid melaksanakan sholat, terus pas kita sendawa kan pasti itu baunya tuh wah nyengat banget. Nah, itu tuh mengganggu fokus orang yang sedang ibadah. Nah, maka hukumnya di sini tuh kategorinya makruh karena mengganggu fokus orang. Jadi hukumnya ini namanya makruh jika dilakukan tidak mendapatkan apa-apa, tapi alangkah baiknya jika ditinggalkan di sini itu mendapatkan pahala. Seperti itu ya adik-adik. Selanjutnya ada mubah. Apa itu mubah? Nah, mubah di sini itu suatu perbuatan yang jika dilakukan tidak mendapatkan apa-apa, ditinggal pun ya tidak mendapatkan apa-apa. Nah, apa contohnya? Dilakukan nggak apa-apa, ditinggalkan juga nggak mendapatkan apa-apa. Apa contohnya? Gampang coba ini mah. Apa contohnya? Ada tahu? Boleh Jepri, apa contoh dari perbuatan yang mubah? Ya, bagus, benar ya. Makan.
maka tentu ya jelas kita ya tidak mendapatkan apa-apa. Ya misalnya kita lakukan ya nggak ada masalah, misalnya kita tinggalkan juga ya nggak ada masalah ya. Makan, kalau misalnya makan dilarang kita makan apa ya adik-adik semua. Ya benar, itu bagus tadi Jeffrey. Selanjutnya apalagi yang tahu? Boleh dari perempuan. Anissa, ya apa contoh perilaku mubah? Ya, benar. Bermain juga sama ya. Ya suatu perbuatan yang kita lakukan tidak mendapatkan apa-apa, jika kita tinggalkan tidak mendapatkan apa-apa juga gitu. Seperti itu. Gimana dari adik-adik semua, ada yang ingin ditanyakan? Ya, tidak ada. Oke, baik. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, kita simpulkan dulu ya materi pembelajaran pada hari ini. Oke, kita sudah belajar yang namanya Al-Ahkam Al-Khomsah. Apa itu Al-Ahkam Al-Khomsah tadi? 5 hukum syara yang menaungi perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari bagi umat muslim. Nah, iya. Apa saja 5 hukum syara ini? Yang pertama ada wajib. Wajib ini merupakan suatu perbuatan yang jika dilakukan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Lalu ada kedua sunnah. Suatu perbuatan yang bila dilakukan mendapatkan pahala, bila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Lalu yang ketiga ada haram. Yang haram di sini merupakan suatu perbuatan yang bila dilakukan mendapatkan dosa, bila ditinggalkan mendapatkan pahala. Lalu ada makruh. Suatu perbuatan yang bila dilakukan tidak apa-apa, jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Lalu selanjutnya yang terakhir ada mubah. Suatu perbuatan yang bila dilakukan tidak apa-apa dan ditinggalkan tidak apa-apa. Seperti itu ya adik-adik semua ya. Terima kasih atas perhatiannya untuk pembelajaran pada hari ini. Mari kita tutup sama-sama pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.